Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa memulai perkuliahan di semester Ghazal ini di mata kuliah metode penelitian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah agar bisa menyelesaikan atau menjalani proses perkuliahan pada semester ini dengan baik, lancar, dan sukses. Ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai seperti biasanya di awal, marilah kita awali dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu. Ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Untuk itu marilah kita buka dulu dengan bacaan Al-Fatihah yang kita tujukan kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semuanya, pendiri UIN Sunan Ampel Surabaya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususan. Bisir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. Oke. Anak-anak, gimana kabar kalian di rumah? Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Meski situasi pandemi ini, kita harus tetap semangat untuk belajar. Saya paham sekali kalian semua pengennya kuliah di kampus, saya juga. Tapi karena faktor situasi, untuk semester ini kita kuliahnya daring dulu. Meski kita berjauhan, tapi yakinlah hati dan pikiran kita berdekatan ya. Oke. Hari ini kita di pertemuan pertama ya. Nah, jadi masih awalan, masih prolog-prolog aja, santai-santai aja kita mendiskusikan tentang perencanaan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau bagaimana kita menyelesaikan perkuliahan kita selama 1 semester ini di mata kuliah metode penelitian. Pada mata kuliah ini capaian pembelajarannya, jadi kalian bisa lihat ya, mahasiswa mampu memahami paradigma mengenai penelitian kuantitatif. Jadi kalian diharapkan nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih paradigma penelitian kuantitatif itu. Jadi mindset atau hal yang mendasar filosofis terkait dengan penelitian kuantitatif. Kemudian mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif. Jadi penelitian ini apa saja sih yang harus dilakukan. Mahasiswa mampu secara teoritis mengenai metode penelitian kuantitatif. Jadi kalian bisa secara teori penelitian kuantitatif itu seperti apa, tahapannya seperti apa. Nah, selain itu, setelah memiliki semua pengetahuannya terkait dengan metode penelitian kuantitatif, diharapkan mahasiswa dapat merancang proposal untuk penelitian dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, pada tahap tidak hanya pengetahuan yang ditekankan pada mata kuliah ini, tapi juga sampai pada prakteknya, yaitu membuat proposal. Tidak hanya membuat proposal, tapi kalian nanti capaiannya sampai melakukan riset sederhana dengan metode kuantitatif. Nah, ini sebagai penerapannya. Sehingga nanti ketika setelah mendapatkan mata kuliah ini, kalian bisa melakukan riset kuantitatif secara mandiri. Misalnya kan sekarang ada banyak jurnal, kalian pengen meneliti ini kemudian ditulis di jurnal dan yang lainnya. Nah, ini kita pelajari pada mata kuliah ini itu sampai pada tataran aplikasinya atau penerapannya.
Proses pembelajaran kita akan seperti apa? Nah, yang pertama ya tetaplah online ya, karena itu sudah menjadi keputusan dari Mas Menteri untuk di perguruan tinggi pembelajaran di semester dasar ini menggunakan sistem online. Nah, semoga nanti segera semuanya bisa berakhir pandemi ini dan kita bisa belajar lagi di kampus ya, bersama-sama. Kemudian pada mata kuliah ini metode penelitian kuantitatif saya mengampu di 2 kelas, yaitu kelas G2 dan kelas G1. Nah, cuma perbedaannya sama harinya hari Rabu, perbedaannya adalah terkait dengan jamnya. Kalau di G1 hari Rabu jam 9.36 sampai jam 13.10. Kalau di G2 itu jam 15.16 sampai 17.45. Nah, jadi 3 SKS, 1 SKS-nya itu 50 menit. Nah, kenapa jadi banyak? Karena memang jam istirahat dikatutno sekalian. Jadi kalau daripada ngitung nanti jam ini kan sesuai jadwal. Kalau di penjadwalan kita itu misalnya 50 menit, kemudian istirahat 5 menit, nah itu tetap ditambahkan. Nah, pada penerapannya ya kita sesuaikan sesuai dengan aturannya, yaitu 1 SKS itu 50 menit. Nah, proses pembelajaran kita nanti ada penugasan, terus kemudian ada diskusi, ada FGD, ada review jurnal karena terkait dengan penelitian. Arahnya ke sana. Bayangannya kalian bisa membayangkan. Nah, karena ini bentuknya riset, maka nanti kita bikin namanya tim riset. Jadi ada juga tugas berkelompok untuk mengaplikasikan teori-teori yang kalian sudah dapatkan sesuai dengan capaian pembelajaran tadi, yaitu sampai pada tahap aplikasi itu kalian melakukan riset. Nah, praktek risetnya itu ada tim nanti, tapi ya enggak banyak-banyak ya. Nanti kalau banyak-banyak malah susah koordinasinya. Paling enggak 1 tim 2 atau 3 orang. Nah, penugasan tetap berjalan nanti. Kita ada tiap tugas bertahap. Paling enggak kalian mempunyai kesiapan dulu lah. Kesiapan mental proses perkuliahan yang akan dijalani dalam 1 semester ini. Oke. Nah, itu gambarannya ya. Kalau online-nya kita pakai apa? Nah, sesuai dengan anjuran dari universitas, kita pakai Google Classroom, dan kalau misalnya butuh ketemu, kita pakai Google Meet. Bisa juga pakai Zoom atau yang lain, tapi yang paling utama kita pakai Google Classroom. Jadi semua nanti harus masuk di Google Classroom. Dialognya, diskusinya, semuanya ada di Google Classroom. Terus penilaiannya sama dengan penilaian yang umum berlaku, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama yaitu penilaian terkait dengan performansi atau kedisiplinan, kemampuan di kelas, misalnya interaksinya biasanya akan terkait dengan itu. Nah, kemudian penilaian UTS, UAS, dan tugas dari hasil tugasnya, 4 komponen itu. Nah, prosentasenya kalian sudah tahu, ada di buku panduan akademik kalian ya. Tiap tahun kan dapat buku panduan akademik. Nah, di situ sudah lengkap dijelaskan bagaimana sistem penilaian yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya. Materi perkuliahan, nah ini gambaran materi-materinya nanti. Yang pertama itu kontrak belajar dan pengantar metode penelitian kuantitatif. Hari ini yang akan kita diskusikan. Kemudian pendekatan ilmiah dan paradigma positivistik. Nah, nanti apa sih positivistik? Nanti akan saya jelaskan. Prinsip, metode, dan etika dalam penelitian ilmiah, langkah-langkah dan prosedur penelitian kuantitatif,
Perumusan masalah, identifikasi masalah penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan hipotesis penelitian. Nah, ini sudah mulai masuk di proposal itu seperti apa sih, isinya apa saja. Penetapan subjek penelitian, siapa sih subjeknya, di mana, bagaimana orangnya, kriteria subjek, teknik samplingnya, dan yang lainnya. Nah, itu ada di penetapan subjek penelitian. Tidak hanya menentukan si A, tapi saya meneliti apa, kriteria subjeknya bagaimana, masuk di situ. Pengembangan alat ukur atau instrumen penelitian. Nah, nanti kalian alat ukurnya seperti apa yang digunakan. Pengumpulan dan pengolahan data sampai pada bagaimana, misalnya kalau saya data seperti ini harus diolah seperti apa. Tapi untuk di sini tidak kemudian saya akan menjelaskan detail, tidak, karena kalian sudah dapatkan ini di mata kuliah statistik. Tapi yang kalau di sini itu kita menerapkan, kalian sudah dapat ini, maka kemudian akan dianalisa bagaimana. Kalian punya hipotesis ini, maka dianalisa dengan cara yang mana statistiknya. Lebih ke sana, tidak lagi menjelaskan data rasio ini, tidak lagi, itu sudah di mata kuliah statistik dan kalian sudah dapatkan itu. Kemudian rancangan proposal penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, dan yang terakhir itu adalah praktek riset sederhana dengan pendekatan atau dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, hasilnya nanti presentasi, sampai juga nanti hasilnya adalah jurnal, publikasi jurnal ya. Yang nanti kalau bisa publikasi jurnal, maka dia dapat nilai A. Tadi sekilas tentang gambaran apa yang akan kita pelajari di semester ini, gambarannya seperti itu. Nah, silahkan nanti ada hal-hal yang kita bisa sepakati terkait jam atau yang lain. Misalnya di kelas G2 itu jamnya kan sampai jam 6 misalnya. Nah, tidak tahulah, nanti kita sepakati bersama-sama, bisa kita diskusikan di Google Classroom atau Google Meet. Kalau nanti ada kebutuhan kita ketemu di Google Meet. Nah, sebagai pengantar, hal yang paling mendasar yang akan kita diskusikan di pertemuan pertama ini itu terkait dengan pengetahuan dan penelitian. Apa sih yang membedakan antara pengetahuan dan penelitian? Bagaimana sesuatu itu disebut sebagai pengetahuan ataukah ini riset? Ilmu pengetahuan itu serangkaian konsep dan pola konseptual yang memenuhi kebutuhan praktis umat manusia. Jadi konsep misalnya buku, terus pensil, laptop. Nah, hal-hal yang terkait dengan konsep dan pola konseptual, misalnya bolpen warna merah. Itu yang memenuhi kebutuhan praktis umat manusia, itu namanya pengetahuan. Pengetahuan juga merupakan kumpulan pengalaman yang dialami oleh seseorang, baik secara individu maupun secara kolektif. Pengetahuan dari banyak orang kemudian dipadukan secara harmonis dan sistematis sehingga menjadi bangunan yang teratur berdasarkan metode ilmiah. Nah, pengetahuan itu juga bisa didapatkan dari proses ilmiah. Misalnya satu contoh, saya meneliti tentang saya meneliti tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, di situ kemudian saya menemukan sesuatu pengetahuan baru terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya kita temukan bahwa pada anak-anak yang resilient, anak-anak yang berkonflik dengan hukum, mereka memiliki attachment yang bagus dengan figur ibu, misalnya seperti itu. Nah,
Itu juga pengetahuan, tapi dihasilkan dari proses yang begitu sistematis, didasarkan pada metode yang ilmiah. Jadi pengetahuan itu bisa sesuatu yang kita peroleh dari masyarakat atau apa ya, sehari-hari turun temurun kita ditunjukkan ini namanya A, ini namanya B, itu juga pengetahuan. Pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan sehingga kita memiliki referensi tentang sesuatu, itu juga pengetahuan. Atau pengetahuan dari banyak orang. Kenapa sih misalnya satu contoh, kalau iya itu mantuk-mantuk, itu kan menjadi kesepakatan banyak orang bahwa persetujuan itu dengan menganggukkan kepala. Ini pengetahuan juga berdasarkan pada kesepakatan ya, bahasanya disepakati secara bersama-sama. Itu ilmu pengetahuan. Nah, tujuan ilmu pengetahuan itu apa? Tujuannya adalah untuk penjelasan. Misalnya satu contoh HP. HP itu apa? HP adalah alat telekomunikasi yang bisa digunakan untuk telepon, SMS. Kalau Android misalnya bisa WA, bisa untuk internet, bisa ini. Menjelaskan. Pengetahuan itu fungsinya adalah menjelaskan sesuatu agar kemudian yang kedua memberikan pemahaman. Kalau dijelaskan kemudian muncullah pemahaman. Nah, itu butuh ilmu pengetahuan untuk membuat seseorang memahami. Kadang ada orang yang susah sekali dijelaskan, tidak paham, pasti gimana ya cara saya untuk membuat dia memahami. Memberikan penjelasan pada anak-anak dan orang dewasa pasti caranya berbeda kan. Kemudian memprediksi, meramalkan, karena pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki itu bisa digunakan untuk memprediksi atau meramalkan kondisi. Karena memiliki pengetahuan, karena memiliki pengetahuan misalnya, wah ini mendung ini. Kalau saya mau pergi dengan mendung yang begitu pekat dan hitam, nanti saya akan kehujanan. Jadi pengetahuan itu juga bertujuan atau fungsinya itu untuk memprediksi sebuah kondisi. Juga sebagai kontrol atau pengendalian. Kalau kita tahu bahwa akan terjadi sesuatu, maka kita tidak melakukannya. Nah, kita mengontrol itu agar tidak terjadi sesuatu yang overload, karena kita tahu bahwa setelah kita memprediksi kemungkinan ini yang akan terjadi, maka kita bisa melakukan kontrol terhadap situasi itu. Semua itu karena kita memiliki pengetahuan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak bisa melihat itu, atau fungsi-fungsi ini atau tujuan ini tidak akan bisa dicapai. Nah, sedangkan penelitian itu apa? Nah, kalau pengetahuan itu kan ada dua sisi, bisa secara umum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mereka menamai apa terhadap sesuatu, menyebutkan apa tentang sesuatu, bagaimana mereka menggambarkan sesuatu. Nah, tapi kalau penelitian itu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah. Jadi ada persoalan, kemudian untuk menjawab persoalan itu harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu sehingga terjawab. Nah, ini kalau penelitian. Contoh misalnya begini. Sama prosesnya, misalnya satu contoh, kalian punya teman, terus kemudian
dicubit misalnya, bukan dicubit ya, contohnya apa enaknya ya, gini, sama-sama tapi kemudian yang satu melalui ilmu sebagai ilmu pengetahuan, yang satu berbasis pada penelitian. Contohnya misalnya kalian melihat ada anak suka sering jahili temennya itu, apa sih, atau melakukan bullying lah, yang tren sekarang misalnya bullying, dia suka menghina temannya. Seringkali ketika sesuatu itu kemudian dia membuli temannya, baik secara fisik maupun secara psikologis misalnya. Nah, atau melakukan kekerasan verbal. Anak ini melakukan kekerasan verbal. Kalau berantem dengan temannya itu kata-katanya kotor muncul. Kalian mengamati itu, melihat itu, kemudian melihat ke orang tuanya. Karena memang orang tuanya itu sering juga mengembangkan agresif verbal. Nah, pengetahuan ini kan hanya kamu dapatkan, oh itu loh karena orang tuanya. Karena orang tuanya mengembangkan agresif verbal, maka anaknya juga akan agresif verbal, mengembangkan agresif verbal. Nah, ini terus kemudian yang kedua yaitu persoalan satu. Kemudian yang kedua, kamu lihat ada anak melakukan agresif verbal. Kemudian kamu bertanya, apa ya yang membuat dia melakukan agresif verbal? Dan di situasi itu kamu lihat orang tuanya juga mengembangkan agresif verbal. Kemudian kamu punya asumsi, kayaknya ada hubungan deh antara perilaku anaknya dengan orang tuanya. Ya kan? Nah, kemudian kamu jadikan asumsi, ada hubungan antara perilaku anak dengan perilaku orang tua. Jadi perilaku anak itu dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya. Kemudian jadilah itu hipotesis. Kemudian kamu bikin alat. Gimana sih caranya alat ukur untuk mengukur anak ini agresif verbal, orang tuanya seperti apa. Nah, itu kamu bikin alat ukur. Kemudian alat ukur itu kamu berikan kepada anak-anak yang lain juga, yang sama kriterianya. Nah, apakah orang tuanya sering seperti itu, mereka diminta mengisi. Nah, dari angket itu hasilnya kemudian kamu lihat, benar enggak asumsimu? Ternyata benar bahwa anak ini agresif verbal itu dipengaruhi oleh orang tuanya yang juga mengembangkan agresif verbal. Sama tapi punya cara yang berbeda. Nah, itulah bedanya antara penelitian dengan pengetahuan. Jadi sama-sama pengetahuan yang didapatkan melalui proses penelitian dengan pengetahuan yang secara umum. Jadi hasil penelitian ini juga pengetahuan. Kalau kalian tidak lihat yang awal tadi, juga pengetahuan itu juga hal yang didapatkan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah kerangkanya itu ada di dalam penelitian. Nah, penelitian itu perangkat metodologi yang digunakan untuk pembuktian segala macam dorongan keingintahuan. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu, ada metodologinya, ada cara yang digunakan. Nah, cara ini dengan tahap-tahap tertentu, dengan aturan-aturan tertentu, sistematika tertentu yang disebut dengan penelitian. Penelitian adalah metode penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu. Ya kayak tadi yang saya contohkan, punya hipotesis ada hubungan antara perilaku agresif verbal anak dengan perilaku agresif verbal orang tua. Atau kalau secara umum mau disebut ada hubungan antara pola asuh
orang tua dengan perilaku agresif verbal anak. Nah, ini. Jadi kalau penelitian itu pengetahuannya diperoleh dengan mengikuti beberapa tahapan-tahapan atau sistematika, seperti yang saya gambarkan tadi. Sehingga antara penelitian dan ilmu pengetahuan itu bersinergi. Ilmu pengetahuan dibuktikan dengan penelitian, dari hasil penelitian kemudian berkembang lagi ilmu pengetahuan. Jadi ya ini diputusnya di mana ya? Tidak diputus, bersinergi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ilmiah digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang bila ditunjang oleh tradisi-tradisi penelitian ilmiah. Penelitian dan ilmu pengetahuan merupakan simbiosis mutualisme, jadi sinergi satu dengan yang lain. Tidak bisa kemudian kita pisahkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, agar ilmu pengetahuan psikologi itu terus berkembang, penelitian menjadi hal yang penting di sana. Apalagi kalian akademisi, untuk menemukan pengetahuan kan berbasisnya harus riset ya. Perbedaannya di mana? Pada pola penggunaan konseptual dan struktur teoritisnya. Nah, kalau ilmu pengetahuan aja, misalnya yang secara umum, nah kita kan tidak secara teoritis banget kan, tidak. Sistematika dan empiris dalam pengajuan teori dan hipotesis. Nah, ini lebih di penelitian. Pengertian kendali atau kontrol. Nah, kalau di penelitian, karena itu dengan sistematika yang sangat ketat sekali, bisa jadi kemampuan prediksinya itu kan lebih tinggi daripada sekedar asumsi. Terpaku pada hubungan antara fenomena-fenomena dan kemudian penjelasan mengenai fenomena yang diamati. Nah, kalau penelitian itu kan memang fokusnya itu pada variabel satu dengan variabel yang ya sudah di situ yang diteliti. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang secara umum kita bisa kemana-mana mengembangkannya. Tapi ya terkait dengan validitas, reliabilitasnya tidak bisa kemudian untuk memastikan itu tidak bisa kalau pengetahuan secara umum yang tidak berbasis pada penelitian. Penjelasan mengenai fenomena-fenomena yang teramati. Nah, kalau menjelaskan itu kan lebih akurat dan lebih valid dari hasil-hasil pengetahuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Nah, dari beberapa gambaran di atas, nah, tadi ya bedanya pengetahuan dan penelitian. Nah, setelah kita bisa membedakan itu, tidak apa-apa berangkat dari sebuah pengetahuan, kemudian nanti kalian muncul riset. Nah, dari riset itu kalian akan mensosialisasikan pengetahuan baru. Kemudian dari pengetahuan itu kalian coba di riset lagi, ya memang kayak tadi, muter tadi kan. Nah, simbiosis mutualisme terus itu bergerak sinergi antara ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, sekarang kita untuk melakukan penelitian itu kan kita butuh metode. Nah, metode penelitian itu apa sih? Nah, ini loh yang akan kita pelajari pada mata kuliah di semester ini terkait dengan metode penelitian. Metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan baru, mengembangkan pengetahuan, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, untuk melakukan kontrol, untuk membuat prediksi, untuk memahami sesuatu. Ya, kan tadi bahwa pengetahuan itu salah satunya adalah dihasilkan dari proses penelitian. Dan tujuan penelitian yang sudah digambarkan saya ceritakan tadinya. Untuk mencapai ke sana kita butuh metode. Metodenya apa? Metodenya salah satu adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian itu apa sih?
cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Nah, penelitian itu ada persoalan, kemudian kita mau jawab. Untuk menjawab butuh alat, namanya metode. Metode penelitian. Nah, metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Kuantitas berarti kan angka, kuantifikasi, mengangkakan, diangkakan. Nah, metode penelitian kuantitatif itu basisnya adalah data berupa angka. Nah, gimana Bu nanti ngukur emosi masa dengan angka? Nah, nanti ada di situ. Bagaimana caranya menggunakan atau membuat metode alat pengumpul data sehingga kita bisa mengangkakan, ada skala Likert dan yang lainnya. Untuk itu, paling enggak di sini dipahami dari awal bahwa penelitian dilakukan adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, menjawab persoalan-persoalan yang kita rumuskan. Nah, untuk menjawab itu kita perlu yang namanya metode. Dan metode yang kita pelajari di semester ini adalah metode penelitian kuantitatif, di mana metode ini berbasis datanya adalah angka, kemudian dianalisa dan kemudian akan menjawab pertanyaan yang diajukan ke sana. Tergambar ya, metode penelitian kuantitatif itu seperti apa? Itu dulu. Dan runutannya bedanya antara penelitian dengan ilmu pengetahuan. Mana yang harus berbasis riset, mana yang memang itu menjadi pengetahuan secara umum. Oke anak-anak, saya kira itu ya sebagai awalan untuk memahami tentang metode penelitian kuantitatif itu seperti apa. Nah, silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan mata kuliah ini, di pertemuan pertama ini kita bisa diskusikan di Google Classroom atau di Google Meet. Nah, nanti tergantung kalian mau sepakat kita masuk Google Meet ataukah masuk di Google Classroom saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri di sini dulu. Jaga kesehatan, kita persiapkan untuk pertemuan di selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.